Usai dipecat dari kursi kepelatihan timnas Arab Saudi, Roberto Mancini akan direkrut PSSI untuk dijadikan asisten Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Benarkah demikian? Temukan fakta lengkapnya di sini. Performanya di atas rata-rata pemain lokal lainnya. Selain Ramadan Sananta, inilah 3 pemain lokal yang layak berkarir ke luar negeri agar bertambah pengalamannya sehingga bisa bermanfaat untuk timnas Indonesia. Siapa sajakah dia? Simak baik-baik. Walaupun timnas U17 menang besar atas Kepulauan Mariana Utara dengan jumlah banyak gol, akan tetapi kemenangan tersebut tak berarti apa-apa apabila timnas Indonesia U17 tidak lakukan hal ini saat melawan Australia nanti. Apakah itu? Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Usai dipecat dari kursi kepelatihan timnas Arab Saudi, Roberto Mancini akan direkrut PSSI untuk dijadikan asisten Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Benarkah demikian? Temukan fakta lengkapnya di sini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Roberto Mancini baru saja diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih tim nasional Arab Saudi setelah serangkaian hasil yang kurang memuaskan. Semoga kabar ini segera disambut positif oleh PSSI mempertimbangkan untuk merekrut Mancini sebagai asisten pelatih timnas Indonesia untuk mendampingi Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Langkah ini layak dilakukan PSSI guna memperkuat jajaran pelatih demi meningkatkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman Mancini yang pernah mengantarkan tim-tim besar seperti Italia menjadi juara Euro 2020, masyarakat pecinta timnas Indonesia pasti berharap kemampuannya bisa menjadi tambahan berharga bagi Shin Tae-yong dalam membentuk timnas yang lebih kompetitif di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C babak ketiga. Semoga saja Ketua Umum PSSI menyatakan, kami melihat ini sebagai kesempatan emas. Kehadiran Mancini bisa memberikan pengalaman berharga dan memperkuat strategi kami untuk mencapai target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kami sedang dalam tahap pembicaraan lebih lanjut dan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan. Begitu kira-kira kata Erick Thohir. Jika proses ini berhasil, Mancini akan menjadi tandem Shin Tae-yong yang telah menunjukkan kinerja apik dalam mengembangkan talenta muda Indonesia. Dengan formasi pelatih berkelas dunia, PSSI berharap timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif di ajang kualifikasi Piala Dunia mendatang. Sebagai informasi, Indonesia saat ini sedang mempersiapkan skuad utama untuk babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kehadiran Mancini nanti saat diharapkan bisa meningkatkan taktik dan performa tim sehingga para pemain bisa tampil lebih maksimal di setiap pertandingan. Di sisi lain, STY out sempat menggema. Kala itu timnas Indonesia diimbangi Bahrain 2-2 dan dikalahkan Cina 1-2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun seruan itu telah berlalu. Diduga hanya kekecewaan sesaat pendukung timnas Indonesia yang melihat Maarten Paes dan kawan-kawan bermain di bawah ekspektasi. Itu kemarin. Setelah proses itu, Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah tanya ke manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji. Kemudian kita juga Pak Ketum dapat semua informasi yang ada, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan. Kemudian kan tidak lama Shin Tae-yong pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil Pak Ketum. Saya rasa sudah pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan sih akan lebih baik, katanya menambahkan. Semuanya karena saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu nih ini itu, jangan dulu. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita ini STY out, jangan dulu lah, ucap Arya. Ya ini kita butuh kekompakan karena waktu kita udah mepet, nanti pelatih jadi stres, nanti kita yang rugi juga. Sekarang kompak saja dulu sudah. Karena ini prosesnya masih kita tunggu lagi lawan Jepang. Ini krusial.
Karena kita krusial betul nih. Karena apa? Kita tinggal 6 pertandingan, 4 tuan rumah. Dan harus menang. Melawan Jepang seri langsung cari poin lagi. Itu baru kita punya kesempatan. Kalau tidak, habis bro. Berat tuh. Jadi kita bagusnya kompak saja dulu. Jangan dulu yang lain-lain gitu kita ngomongin. Yang pasti ketum udah bicara udah ketemu sama Shin Tae-yong. Makanya setelah itu Shin Tae-yong bisa jalan lagi sudah selesai, Imbu Arya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila Roberto Mancini direkrut PSSI untuk dampingi Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Performanya di atas rata-rata pemain lokal lainnya. Selain Ramadhan Sananta, inilah 3 pemain lokal yang layak berkarir ke luar negeri agar bertambah pengalamannya sehingga bisa bermanfaat untuk timnas Indonesia. Siapa sajakah dia? Simak baik-baik. Baru-baru ini salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Ramadhan Sananta, dirumorkan tengah didekati oleh beberapa klub di liga luar negeri, khususnya di regional Asia. Melansir dari beberapa sumber, penyerang berusia 21 tahun tersebut dikabarkan tengah didekati oleh klub Liga Jepang, yakni Tokyo Verdy. Kendati hanya sebatas rumor untuk sekarang, akan tetapi hal ini menjadi sinyal positif bagi Ramadhan Sananta guna membuka peluang karirnya di luar negeri. Ramadhan Sananta memang satu dari sekian banyak pemain timnas Indonesia yang diharapkan segera menyusul rekan-rekan lainnya seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani berkarir di luar negeri atau abroad. Selain dirinya, ada pula beberapa nama pemain timnas Indonesia yang sejatinya layak untuk berkarir di luar negeri. Berikut andalan daftarnya. 1. Rizky Ridho. Nama Rizky Ridho tentunya menjadi satu dari beberapa pemain di liga lokal Indonesia yang diharapkan segera berkarir di luar negeri. Melansir dari laman Transfermarkt, mantan kapten timnas Indonesia U-Strip 23 ini memang diharapkan segera bermain di luar negeri mengingat performanya selama beberapa tahun terakhir yang kian menanjak. Bahkan namanya menjadi satu dari beberapa pemain liga lokal yang selalu masuk starting line up Shin Tae-yong di tengah gempuran para pemain diaspora. Sejatinya ada beberapa klub luar yang meminati Rizky Ridho. Mulai dari Buriram United dari Liga Thailand, Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia, hingga beberapa klub di Liga Jepang dan Australia juga sempat dirumorkan meminati bek berpostur 183 cm tersebut. 2. Armando Ari. Kiper timnas Indonesia satu ini sempat dikabarkan diminati beberapa klub di kawasan ASEAN. Beberapa tim seperti Lyonnais City Sailor di Liga Singapura, Kelantan FA di Liga Malaysia, hingga Muang Thong United di Liga Thailand juga sempat dikabarkan meminati jasa kiper andalan klub Persebaya Surabaya tersebut. Melansir dari laman Transfermarkt, Armando Ari memang beberapa kali tampil apik saat membela klubnya maupun timnas Indonesia. Bahkan dirinya menjadi kiper utama timnas Indonesia saat ajang Piala Asia 2023 kemarin. Namun peluang abroad kiper binaan asli Garuda Select 2019 ini kemungkinan cukup kecil. Hal ini dikarenakan posturnya terbilang cukup pendek untuk ukuran kiper Asia modern, yakni hanya 179 cm. 3. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman sejatinya pernah menjadi salah satu pemain abroad di benua Eropa beberapa musim lalu. Dirinya tercatat pernah bermain di Radnik Surdulica di Liga Serbia, Lechia Gdańsk di Liga Polandia, dan juga di FK Senica dan AS Trencin di Liga Slovakia sebelum pada akhirnya memutuskan kembali ke Liga Indonesia dan bermain bersama Persija Jakarta. Kini melihat performanya yang cukup baik bersama timnas Indonesia dan klubnya Persija Jakarta, Witan Sulaiman diharapkan untuk kembali berkarir di liga luar negeri. Beberapa tim seperti Port FC di Liga Thailand dan Selangor FC di Liga Malaysia juga sempat meminati winger berusia 22 tahun tersebut. Nah, itulah beberapa pemain Liga Indonesia yang layak untuk berkarir di luar negeri atau abroad selain Ramadhan Sananta.
Walaupun timnas U17 menang besar atas Kepulauan Mariana Utara dengan jumlah banyak gol, akan tetapi kemenangan tersebut tak berarti apa-apa apabila timnas Indonesia U17 tidak lakukan hal ini saat melawan Australia nanti. Apakah itu? Berikut penjelasannya. Kemenangan timnas U17 Indonesia atas Kep Mariana Utara dengan skor 10-0 tak berarti dalam penentuan klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebagai informasi, kemenangan tersebut belum mampu membuat timnas U17 Indonesia memuncaki grup G. Tim asuhan Nova Arianto masih harus menempati peringkat kedua. Timnas U17 Indonesia tercatat meraih 6 poin dari 2 laga. Poin tersebut sejatinya sama dengan milik Australia yang berada di puncak. Namun Australia berhak menempati peringkat lebih baik karena unggul produktivitas gol. Menariknya, timnas U17 Indonesia akan bertemu Australia pada laga terakhir. Duel ini nantinya terlaksana di Abdullah Al Khalifa Aisabah Stadium, Misrel, Kuwait pada Minggu 27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia wajib mengalahkan Australia bila ingin lolos langsung ke Piala Asia 2025 lewat jalur juara grup. Lalu bagaimana kalau Mirza DKK gagal mengunci puncak klasemen? Timnas U17 Indonesia masih bisa lolos jika mampu mengamankan status runner-up terbaik. Perlu diketahui, 5 runner-up terbaik dari 10 grup akan mendapat tiket lolos. Terkait jalur ini, posisi timnas U17 Indonesia ternyata belum aman. Skuad Garuda Muda sementara masih berada di peringkat ke-6 di klasemen runner-up terbaik dengan raihan 3 poin. Timnas U17 Indonesia hanya memiliki 3 poin karena kemenangan dari Kep Mariana Utara tak dihitung. Hal tersebut merupakan buntut dari mundurnya Lebanon. Absennya Lebanon membuat grup H hanya diikuti oleh 3 tim, yakni Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Laos. Dalam perhitungan poin runner-up terbaik, grup lain juga harus dianggap dihuni 3 tim. Oleh sebab itu, tim yang berada di dasar klasemen tak akan masuk hitungan. Kep Mariana Utara sendiri kini berada di dasar klasemen setelah dipermalukan Australia dalam kurung 0 hingga 19 dan Indonesia 0-10. Sementara itu, Oman menempati posisi pertama di klasemen runner-up terbaik dengan raihan 3 poin. Setelah Oman ada Qatar, Cina, India, Uzbekistan, baru timnas U17 Indonesia. Semua tim tersebut memiliki poin sama tetapi keunggulan produktivitas yang menjadi pembeda. Keterlaluan. Sikap Elkan Bagot yang dinilai netizen cuek terhadap timnas Indonesia usai mengucapkan ulang tahun padanya. Sebenci itukah Elkan Bagot dengan Indonesia sekarang? Apa yang sebenarnya dirasakan Elkan Bagot? Begini penjelasannya. Pemain Blackpool FC Elkan Bagot sampai saat ini masih menyuki ucapan ulang tahun dari timnas Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari akun Instagram Elkan di mana bek berusia 22 tahun itu belum juga merepost ucapan ulang dari Instagram Stories akun @timnas Indonesia. Sebelumnya akun Instagram resmi Timnas Indonesia memposting ucapan selamat ulang tahun Elkan Bagot pada Rabu 23 Oktober 2024. Biasanya pemain yang dimention akan merepost ulang postingan ucapan ulang tahun tersebut seperti yang dilakukan pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Eliano Reijnders. Adik kandung Tijani Reijnders itu juga merayakan ulang tahun pada 23 Oktober kemarin. Yang mana itu adalah perayaan ulang tahun ke-24 untuknya. Eliano lantas merepost update timnas Indonesia tersebut. Namun, hal yang sama tidak dilakukan Elkan Bagot. Tentunya netizen langsung mengkaitkan hubungan Elkan dengan timnas Indonesia. Banyak yang merasa yang kini hubungan kedua belah pihak semakin renggan. Kendati demikian, ada yang merasa Elkan memang jarang bermain sosial media. Mungkin saja bek yang sedang dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC itu memang tidak menyadari ada posting timnas Indonesia yang memention dirinya. Elkan Bagot sendiri mulai tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong semenjak insiden pemanggilan untuk timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024.
Timnas Indonesia U23 kala itu membutuhkan tenaga Elkan Bagot untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024. Kendati demikian, Elkan tak memenuhi pemanggilan itu. Disinyalir ia sudah memiliki janji kepada sang kekasih untuk berlibur ke Maladewa dan Amerika Serikat pada musim panas 2024. Hal tersebut disebut-sebut membuat STY Gram hingga kini tak memanggilnya lagi. Namun itu semua hanya teori dan rumor belaka karena yang tahu pastinya hanya Elkan dan orang-orang di Timnas Indonesia. Wasit kontroversial Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Apakah laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain bakal diulang? Jurnalis Arab Saudi, Nahar Kunais mengabarkan Alkaf dipanggil AFC bersama dua wasit lainnya. Mereka akan diinvestigasi atas sejumlah keputusan kontroversial yang dibuat. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazmi dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal dan memanipulasi protokol VAR. Tulis Nahar Kunais di akun X-nya. Nahar Kunais, mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini, lanjut laporan yang sama. Lantas dengan pemanggilan dan potensi hukuman itu, apakah laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain akan diulang? Tentu patut dinanti apa keputusan dari AFC dan FIFA. Sebab diulangnya pertandingan lantaran wasit yang diduga terlibat kecurangan pernah terjadi di Afrika. Duel bermasalah itu melibatkan Timnas Afrika Selatan dan Timnas Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya wasit Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, De Bafana menang 2-1. Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan sang pemain. FIFA menganggap Lamptey telah melakukan manipulasi pertandingan. Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan pengadilan arbitrase olahraga (CAS). Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan. Kemenangan itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indomitable Lions menembus Piala Dunia 2018. Patut dinanti seperti apa perkembangan investigasi menyeluruh AFC terhadap Alkaf. Sebab itu bisa jadi memengaruhi kelanjutan nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga saja AFC tidak pilih kasih dalam memberikan ketegasannya. Bagaimana guys, menurut kalian apakah AFC nanti berani menghukum berat wasit Ahmed Alkaf? Membanggakan. Usai cetak gol penentu kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Kuwait, beginilah kata-kata Baker. Buat semuanya terharu dan merinding dengarnya. Simak baik-baik video ini. Matthew Baker berbicara terkait gol yang dicetaknya saat melawan Kuwait di matchday pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pertandingan yang digelar di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 itu dimenangkan Timnas U17 Indonesia dengan skor 1-0. Gol tunggal itu dicetak oleh Matthew Baker pada menit ke-8 lewat sundulan dari bola umpan tendangan sudut. Selepas pertandingan rupanya pemain Melbourne City itu telah bertekad untuk mencetak gol sebelum turnamen dimulai. Saya telah memanifestasikannya cetak gol dalam 2 atau 3 minggu terakhir, kata pemain kelahiran 2009 itu. Matthew Baker juga mengaku sumringah bisa memberikan kontribusi gol. Ia juga bertekad untuk mencetak gol di laga selanjutnya. Saya sangat senang, tidak ada hal yang bisa lebih mendeskripsikannya saat mencetak gol, kata Matthew Baker. Hari ini gol pertama saya untuk Indonesia, semoga pertama dari banyak gol berikutnya. Saya sangat senang, akhirnya saya bisa cetak gol untuk Indonesia, ujarnya.
Selanjutnya, tim besutan Nova Arianto itu akan melawan Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober 2024. Setelah itu, pada 27 Oktober, Timnas U17 Indonesia menghadapi Australia. Saat ini Australia memimpin grup G, Timnas U17 Indonesia di posisi kedua. Peringkat ketiga ditempati Kuwait. Kepulauan Mariana Utara di posisi terakhir. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Asia U17 2025. Sementara posisi kedua memiliki peluang dengan menjadi runner-up terbaik.